Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur pada subuh hari ini kita bisa hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan semua apa yang kita hadirkan pada subuh hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, bicara buku Islam pada subuh hari ini, saya membawakan buku, ini enggak terlalu tebal ya. Judulnya adalah As-sabru ala zaujat. Bersabar terhadap istri. Ya. Tapi sebenarnya dia bersabar terhadap pasangan hidup. Ya. Ditulis oleh Syekh Yusuf Abjek As-Susi. Buku ini sudah terbit dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar dengan judul Bersabar Terhadap Pasangan Hidup. Saya lihat juga di daerah Jawa Tengah ya, ada sebuah penerbit menerbitkan buku ini dengan judul yang lain. Dia beri judul adalah Ulama-ulama yang takut istri. Ya. Iya, kalau nggak begitu nggak dilirik bukunya, Pak. Tapi sebenarnya judul lengkapnya adalah Safahatu min akhbaril anbiya wal ulama wal auliya wal hukama. Lembaran-lembaran tentang berita dari para nabi, para ulama, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang arif dan bijak. Ya, bagaimana kehidupan atau rekaman mereka dengan pasangan hidup mereka sehingga menjadi pelajaran ya berharga bagi orang-orang yang sesudahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca Quran ya, kalau kita baca Quran, kita akan menemukan bahwa akhlak yang paling banyak diulang-ulang itu adalah sabar. Akhlak yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran adalah sabar. Imam Al-Ghazali, saya baca dalam bukunya Yusuf Al-Qaradawi, ya, As-sabru fil Quran, kesabaran dalam pandangan Al-Quran, menyebut bahwa Allah itu menyebut kata sabar sekitar 90 kali dalam Al-Quran dengan semua pemaknaannya. Ya, sabar ini untuk ini, sabar ini dan itu. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi juga menulis buku ya, hanya mengumpulkan kata sabar. Beliau menulis buku As-sabru fil Quran. Dan bahkan puasa itu ya, puasa itu saya kira juga mengajarkan sabar gitu ya. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salat, meminta bantuanlah terhadap sabar dan salat. Kata sabar di sini oleh Imam Al-Qurtubi dia menyebut adalah puasa. Jadi kalau kita terjemahkan, jadikanlah puasa dan sholat itu sebagai penolongmu.
Ya, karena sabar di situ bermaksud adalah as-saum. Nah, salah satu sabar, jenis sabar itu adalah bersabar terhadap pasangan hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna." Kalau ada sesuatu yang kalian benci dari pasangan hidup itu, ya, tidak suka, ya, bersabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena di balik kesabaran itu ada kebaikan yang banyak. Ya. Nah, saya tidak tahu kenapa penulis ini menulis buku tema ini. Mungkin dia terlalu banyak dizolimi sama istrinya. Ya. Sehingga kadang-kadang cari jalan keluar. Ya, nulis sebuah buku ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya sebelum masuk ke buku ini kan kita kasih pengantar ya. Ada sebuah indeks bahagia. Orang kalau ditanya kira-kira di bagian mana atau di waktu mana dia paling merasa enak, nyaman, dan bahagia. Coba kita merasa, Pak, kita ini nyaman, enak perasaan kalau sedang berada di mana. Ya. Tentu bedanya, jawabannya beda-beda. Ada yang mengatakan ketika saya sedang berolahraga dengan teman-teman. Ada juga yang mengatakan kalau saya sedang ke kantor, ya, bekerja, ketemu teman-teman. Ada juga mungkin ibu-ibu bilang kalau saya senang itu kalau di arisan. Ya. Macam-macam jawaban. Tapi ada sebuah indeks bahagia, rata-rata orang menyebut dia merasa nyaman itu kalau berada di tengah-tengah keluarga. Ya. Kenapa? Karena saat di tengah keluarga itu dia punya ekspresi bebas, tidak ada yang melarang. Ya. Contoh misalnya kalau di masjid ini kan orang rata-rata jaga wibawa. Kopiahnya miring sedikit dilurusin. Nggak ada yang boleh lihat miring. Karena sedang jaga wibawa. Di kantor juga begitu. Ya. Di tempat-tempat lain juga harus begitu. Tapi kalau lihat, perhatikan di rumah, Pak. Seorang suami, seorang istri, seorang anak bebas dia mengekspresikan penampilannya. Mau pakai baju kaos, tidak pakai baju juga nggak jadi masalah. Ya kan? Kadang-kadang cara duduknya aja ngangkat kaki, ya kan? Maaf, kadang-kadang buang anginnya jadi bahan tertawa. Ya kan? Ini kan ekspresi tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Sehingga pantas sebagian orang menganggap bahwa memang di rumah itu tempat dia merasakan nyaman. Ya. Bahkan saya ingat betul dulu, kalau tidak salah Ferry Budiman ya, yang narkoba yang dihukum mati itu, Pak. Salah satu permintaannya sebelum dia dieksekusi mati adalah minta bertemu dengan keluarganya. Minta bertemu dengan keluarga. Jadi intinya adalah keluarga itu sesuatu yang paling akrab dengan seseorang. Ya. Nah, karena itu kalau kita baca Quran, kita akan menemukan bahwa rata-rata para nabi itu berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum dzurriyyatan wa azwaja." Kami jadikan para rasul sebelum wahai Muhammad itu rata-rata punya keturunan dan istri. Kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tapi rata-rata berkeluarga. Nah, karena memang dari keluarga mereka ini kita belajar bagaimana menata emosi, menata cemburu, bagaimana komunikasi, bagaimana ini dan itu,
Saya kira lahir dari keluarga Nabi. Tapi walaupun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kita luruskan, ya. Kita ini menganggap bahwa kalau sudah Nabi itu, ya, kita menganggap bahwa istrinya juga seperti Nabi. Akhlaknya, ilmunya, adabnya. Kalau sudah ulama, kita pikir juga bahwa istrinya juga sehebat ulama itu. Nah, buku ini hadir untuk meluruskan makna itu, bahwa tidak seperti itu keadaannya. Ya. Kalau misalnya dari para nabi, ya, kita diceritakan betul. Misalnya Nabi Ibrahim itu, ya, ini disebutkan dalam buku-buku sejarah, ya. Di antaranya dalam Rohikul Maktum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah buku sejarah terbaik. Itu Nabi Ibrahim ketika berkunjung ke rumah Ismail, itu Ismail tidak ada. Dia hanya ketemu istri Ismail. Nabi Ibrahim ini kan dulu, ya, enggak kenal mertuanya. Ya. Kemana Ismail? Ismail pergi memanah, cari binatang buruan. Bagaimana keadaanmu? Keadaan kami lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Tidak ada air, tidak ada daging. Kata Ibrahim, nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam hangat saya untuk dia. Tapi satu pesan saya, falyughayyir atabata babihi. Hendaklah dia cepat mengubah palang pintu. Ganti palang pintu. Kata istrinya, nanti saya sampaikan. Ya. Ketika Ismail datang, tadi ada seorang laki-laki tua berwibawa datang ke sini. Kata Ismail, itu ayah saya. Dia salam dan suruh ganti palang pintu. Kata Ismail, yang dimaksud dengan palang pintu adalah kau. Saya harus ganti. Saya harus nikah lagi. Ya, karena kau tidak banyak bersyukur. Intinya begitu, Pak. Menikahlah Ismail itu dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum yang cikal bakal menjadi penduduk Mekah dan Madinah. Ya, menikah. Ya, setelah itu Ibrahim datang lagi. Ya. Bagaimana? Di mana Ismail? Pergi lagi cari nafkah. Bagaimana keadaan kalian? Ya, rezeki kami melimpah. Kami kebanyakan air, kebanyakan daging. Sebenarnya ukuran nikmatnya sama. Tapi cara menyampaikannya yang beda dari dua istri itu. Kata Ibrahim, ya, falyuthabbit atabata babihi. Sampaikan salam hangat saya. Nanti kalau Ismail datang, pesan saya supaya palang pintu itu segera dikokohkan. Semakin dikuatkan. Ya. Ketika Ismail datang, istrinya mengucapkan salam dan kata Ismail itu ayah saya, dan menyuruh kita semakin menguatkan palang pintu, dan palang pintu adalah kau. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini riwayat yang menggambarkan kita betapa sebenarnya para nabi juga memiliki pasangan hidup yang seperti itu. Ya. Nah, coba lihat palang pintu kita masing-masing, Pak. Ya kan? Palang pintu itu adalah bahasa yang bagus, bahasa kode, ya, bahasa isyarat dari Nabi Ibrahim. Tapi tentu, ya, riwayat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian seorang mertua itu bisa memerintahkan anaknya untuk menceraikan. Ya, riwayat dulu beda dengan apa yang kita sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk lagi ke
potret-potret keluarga di masa Nabi. Ya. Dalam Sahihul Bukhari, Nabi itu pernah di masa beliau pernah terjadi ada dua keluarga yang unik. Nama perempuannya namanya Barira. Nama laki-lakinya adalah Mughith. Ketika awal pernikahan itu Barira dan Mughith sangat cinta. Senangnya seperti orang yang baru kenal perempuan atau baru kenal laki-laki, luar biasa. Tapi di tengah jalan cinta itu kemudian luntur. Ya. Si Barira itu yang perempuan ini sangat benci kepada suaminya. Benci sekali. Tapi si Mughith ini semakin sayang sama istrinya. Di jalan-jalan Madinah itu, si Mughith ini sering kejar-kejar si Barira ini, Pak. Ngejar cintanya supaya balik lagi berumah tangga. Ya. Perawi hadis itu mengatakan, si Mughith ini yang jenggotnya panjang itu nangis di jalan-jalan Madinah. Dia guling-guling di jalan. Ya kan? Itu peristiwa keluarga. Dan ternyata pemandangan itu diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan masalah sosial. Apa yang Nabi lakukan? Nabi pergi ke pamannya Abbas. Kata Nabi, wahai Abbas, apa kau sudah tahu cerita keluarga tentang Barira dan Mughith? Kata Abbas, saya sudah tahu. Bagaimana kalau kita tangani? Singkat riwayat Nabi ke rumahnya Barira. Kenapa kau tidak suka Barira? Afwan, kenapa kau tidak suka Mughith? Kata, saya udah nggak suka. Perempuan itu kadang-kadang logikanya nggak masuk akal. Kalau tidak suka ya tidak suka. Ya. Apa yang kau ingin katakan? Dia bilang, saya kembalikan harta yang pernah dia beri. Ya. Nah, Nabi tidak memaksa. Ya kan? Peristiwa itu menjadi peristiwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi sendiri, ya, Nabi sendiri. Ya. Saya kira kalau kita baca sejarah ya, salah satu istri Nabi itu yang agak kita tidak sebut tajam, lisannya agak-agak sedikit kritis adalah Aisyah. Beberapa kali Aisyah itu menuduh Sofia sebagai Yahudi. Ya kan? Tapi coba Bapak rasakan perasaan Nabi sebagai seorang suami. Aisyah ketemu Sofia itu, si Yahudi datang lagi tuh. Ya kan? Kata Nabi, jaga mulutmu Aisyah. Ya kan? Jaga mulut. Ya. Sehingga surat At-Tahrim itu turun itu karena peristiwa keluarga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini potret-potret keluarga yang saya kira kita bisa baca dalam Quran gitu ya. Bahkan di dalam surat At-Tahrim itu kita diberitakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan suami yang baik ketemu istri yang buruk. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kufur itu seperti wanita Lut dan wanita atau istri Nuh. Keduanya punya suami yang soleh, tapi mereka mengkhianati suaminya. Kan? Itu potret yang saya kira kita bisa baca di dalam Al-Quran. Nah, dalam buku ini rekaman-rekaman aja kita baca dan kita dengar saja ya. Kita mungkin masing-masing orang itu punya masalah, tapi
saya ingin sampaikan apa yang ada di buku ini. Salah satu yang ditulis dalam buku ini, Bapak dan Ibu sekalian, tentang kehidupan seorang alim besar dan istrinya. Alim itu bernama Ibnul Libat Al-Maliki. Saya mau cerita tentang ini. Siapa Ibnul Libat Al-Maliki ini? Dari sisi namanya ketahuan. Dia seorang ulama besar dari mazhab Maliki yang berasal dari Afrika. Bapak tahu kenapa Afrika itu menganut mazhab Maliki? Karena rata-rata ulama dari Afrika itu belajar dari Imam Malik. Pulang-pulang mereka nyebarin mazhab Imam Malik di wilayah Afrika, termasuk Maroko, Tunisia, ya, itu berlaku mazhab Malik. Dan ulama besarnya salah satunya adalah Ibnul Libat Al-Maliki. Ya. Ada lagi ulama besar dari Maroko yang terkenal namanya Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Ibnu Zaid berasal dari Qayrawan, Tunisia. Nah, saya mau cerita ini. Ibnu Libat Al-Maliki ini lahir sekitar 333 Hijriah. Udah lama ya, Pak? Udah berapa tuh? Ya, udah lama. Tapi ceritanya masih ada. Dia ini tahu sendiri kalau ulama Afrika itu hitam. Hitam. Tapi dia ditakdirkan memiliki istri yang cantik. Ya, Pak? Hitam, dapat istri yang sangat cantik. Tapi di balik kecantikannya itu dia punya lidah yang sangat tajam. Nah, ongkosnya di situ biasanya. Ya, ongkosnya di situ. Harus dibayar. Ya. Kalau ada sesuatu itu siap-siap dengan ongkos yang lain, ya kan? Masa nggak ada, mau enak aja gitu. Nah, istrinya ini, ya kita posisinya kan dia seorang istri, seorang alim besar, seorang ulama yang berfatwa, punya syekh. Ya. Setiap hari kalau Ibnu Libat Al-Malik ini pulang ngajar, itu bukan dapat penghormatan apa semua, dituduh berzina, dituduh selingkuh. Ya. Jadi pulang-pulang ngaji ini konflik lagi sama istrinya. Ya. Itu bertahun-tahun dia alami seperti itu. Sampai jamaahnya menasehati, wahai syekh, kasihan hidup Anda. Seorang alim, tapi keulamaan Anda itu tidak dibarengi dengan istri yang baik. Ya. Anda dituduh berselingkuh. Kata syekh ini, coba tanyakan, dengan siapa saya selingkuh? Singkat riwayat, ya, istrinya ini kan orang kalau sudah cemburu biasanya, Pak, istri itu pandai membuat cerita. Ceritanya kadang-kadang nggak tahu dari mana asalnya. Ya. Pandai dia membuat cerita. Ya, selingkuh dengan pelayan. Siapa lagi kan? Nggak betul. Nggak betul. Itu fitnah. Sampai zamannya bilang, wahai syekh, sudahlah, menikah lagi. Menikah lagi dia. Masih banyak yang lain. Kalau bahasa kita kira-kira begitu, Pak, ya. Kalau bahasa kitabnya nggak begitu. Saya improve sedikit. Kata sang alim ini, saya tidak mungkin menceraikan dia karena 3 sebab. Ini yang kita maksud dengan as-sabru ala zaujat. Ya. Saya tidak mungkin menceraikan dia karena 3 sebab.
Yang pertama adalah istri saya ini kata orang sinting. Banyak gilanya. Ya. Coba bayangkan kalau dia ketemu suami yang sinting juga. Ya kan? Pasti berantem di tengah jalan. Iya enggak? Orang gila ketemu orang gila itu kan rame, Pak. Ya kan? Berantem sampai di jalan. Dan itu membuat nama Islam tidak baik. Coba perhatikan cara dia berpikir. Ya. Dia menjaga Islam ini, hubungan keluarga itu jangan sampai Islam jadi rusak. Ya. Yang kedua, saya menikah dengan istri saya ini, saya selalu ingat ayahnya yang sangat baik kepada saya. Jadi dia cerita, dulu sebenarnya dia ini ditolak lamarannya. Keluarganya nggak setuju. Tapi yang paling berjasa menggolkan meluruskan membantu menikah itu adalah sang ayah. Ya. Kadang-kadang kan kita juga begitu, Pak. Dulu orang ditolak-tolak semua nih kan. Ada orang-orang yang membantu kan. Nah, saya ingat ayahnya, saya ingat bibinya, saya ingat yang lain. Ya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, dia berkata, likulli imri'in mihnatun wa hiya mihnati. Setiap laki-laki itu punya ujian. Dan istri saya ini ujian saya. Ya. Ini menarik ucapan ini, Pak. Bahwa setiap orang itu punya jatah masalah masing-masing. Ada orang yang diuji dengan penyakitnya, ada orang diuji dengan utangnya, ada orang diuji dengan anaknya, ya, ada orang diuji dengan tetangganya, ya, ada diuji dengan temannya yang dekat. Bahkan dari dalam dirinya sendiri kadang-kadang masalah. Kegantengannya bisa jadi masalah tuh. Apalagi jeleknya, Pak. Kadang-kadang bisa jadi masalah. Nah, untuk saya, kata dia, ya, pintu ujian saya ini datang dari istri saya. Kira-kira dia berharap kalau saya ditanya mau ke surga, saya pakai pintu yang ini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan as-sabru ala az-zaujat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penulis buku ini mengutip ucapan seorang tabi'in, ya, Ka'ab bin Ahbar. Dia berkata, siapa yang bisa, kalau ada seorang laki-laki yang bersabar terhadap pasangan hidupnya, dia akan memperoleh kemuliaan seperti Nabi Ayub. Ya. Tapi kalau ada istri yang bisa bersabar terhadap suaminya, dia akan memperoleh kemuliaan seperti Asia yang bersabar terhadap kezaliman Fir'aun. Itu riwayat atau bukan hadis, ya, athar dari sahabat Ka'ab bin Ahbar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cerita-cerita aja tentang peristiwa keluarga, ya, supaya ini. Itu ada hadis sahih yang masih saya lupa tadi sampaikan tentang Nabi, ya. Suatu waktu di sebuah pertemuan, Nabi itu berada atau bersama Aisyah dan sahabat yang lain. Ya, lagi berkumpul seperti itu, seorang atau istri Nabi yang lain ngirim makanan berbentuk sup gitu, ya, di mangkok. Ya, Aisyah melihat kiriman itu cemburunya tiba-tiba naik. Itu makanan itu dipukul, pecah, sama piring-piringnya jatuh.
kita bisa merasakan bagaimana perasaan Nabi sebagai seorang tokoh besar di hadapan sahabatnya. Ya. Kalau kita mungkin malu Nabi itu. Ya. Dia dipermalukan oleh istrinya sendiri. Tapi ternyata Nabi itu mengeluarkan satu kata yang seperti menyelesaikan semua masalah. Ya. Kata Nabi, laqad gharat ummahatukum. Ya. Ibu kalian sedang cemburu. Setelah ucapan itu, tenang lagi. Kalau kita kan diperpanjang tuh sampai berhari-hari kan, belum selesai yang tadi, panjangin lagi. Jadi kata yang membuat yang membuat masalah selesai. Ya. Makanya ada satu kaidah yang dikutip dalam buku ini, saya suka kaidah ini. Ya. Al-ghiratu ma'dzurun, ya, min kullin nawahi. Bahwasanya kecemburuan itu termaafkan dari semua sisi. Ya. Termaafkan dari semua sisi. Ya. Nah, satu lagi saya mau cerita. Atau dua lagi boleh ya Pak? Ya. Kayaknya senang dengar-dengar cerita begini nih. Ya. Kata dia ini mirip-mirip pengalaman saya nih. Kalau di sini kan sudah pada lulus semua Pak, ya. Tinggal cerita-ceritanya aja. Ada satu kisah yang ditulis dalam buku ini saya anggap unik. Ya. Jadi ada seorang laki-laki Maroko yang pernah datang ke penulis ini. Dia nyebrang dari kotanya ke kota Maghrib. Tapi membawa catatan ini sekitar 20 syarat. Dia cari istri dengan 20 syarat. Ya. Penulis bercerita, saya pernah didatangi oleh seorang laki-laki dari Maroko. Saat itu saya dia mendiskusikan bahwa dia sudah menikah. Dia sudah menikah nih Pak, ceritanya Pak. Tapi datang kepada saya lagi untuk menikah untuk kedua kalinya. Ya. Tapi ketika saya berdiskusi dengan dia, dia mengeluarkan sebuah catatan, satu kertas yang sudah ditulis rapi tentang calon istri yang saya cari atau dia yang cari. Saya disuruh saya untuk nyari di negeri penulis ini. Ya. Yang pertama syaratnya, nah ini kan kita baca aja nih Pak. Kita syurutu fi zaujah, syarat-syarat istri yang kau boleh carikan untuk saya. Pertama, antakuna yatima. Istri itu perempuan itu sebaiknya anak yatim. Yang kedua, min alil baiti haqiqah. Kalau perlu dia keluarga terhormat. Yang ketiga, bikron, dia perawan. Berikutnya sagiratun, wanita yang tidak terlalu usianya usia ABG kali ya. Yang berikutnya jamilah, cantik. Ya. Baydaul bishrah, berkulit putih. Enak sekali laki-laki ini, Pak. Ya. Nahilatun, langsing. Min dzurriyyatis sholihin, termasuk keturunan orang-orang soleh. Ya. As-salafiyyin, termasuk manhaj salaf. Ya. Zatuddin, punya agama yang baik. Hasnatut tarbiyah, sudah mendapatkan tarbiyah yang baik. Ya. Halimah, penyantun. Ya. Sabiratun, wanitanya sabar.
Padahal ini cari istri kedua nih Pak. Mutawadhi'atun, orang yang rendah hati. Ijtimaiyatun, punya jiwa sosial yang tinggi. Ya. Tibatul ma'syar, dia kalau bergaul pandai. Ya. Zorifatun, orangnya punya daya humor yang tinggi. Ya. Dohikatun mustabsyiratun, suka buat ketawa lah, apa ceria orangnya, ya. Radiyatun amma, ya. Punya keikhlasan, ketulusan. Ini yang paling terakhir nih. Wa tarda bita'addud. Ya. Dia redha kalau saya nikah lagi untuk yang ketiga. Ya. Ini tapi ini fakta Pak, ada laki-laki yang seperti ini. Ya. Ya. Kata penulisnya begini. Ini kata penulisnya nih. Engkau mencari calon istri seperti ini sama seperti umat Nabi Musa. Ya, yang ketika menyuruh Musa untuk menyembelih banyak pertanyaan. Ya, sapi betina warnanya ini, warnanya itu, warnanya itu. Tapi laki-laki ini juga balik berkata, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, cari aja. Kita akan dapat, ya. Ini saya kira anekdot yang beliau sampaikan ya tentang mungkin kita sebut tidak ada tapi ada. Minimal dalam pikiran laki-laki begitu, Pak. Ya, ya. Kata penulis saya, kalau ada yang begitu saya duluan yang dapat. 5 menit lagi saya cerita satu lagi ya Pak, yang ada di buku ini. Ini tentang kisah seorang alim bernama Qadi Iyad. Dia seorang ulama, seorang qadi, seorang hakim agama. Ya. Saya lupa ini saya sudah pernah cerita, tapi saya mau cerita lagi ya. Dia ini namanya seorang alim kan banyak waktunya untuk membaca. Ya, banyak waktu untuk membaca. Suatu waktu sang alim ini berkunjung ke sahabatnya juga seorang alim. Ketika dia berkunjung, dia mendapatkan temannya itu sedang nulis buku dalam satu naskah yang cukup tebal. Kata sang alim ini, kau sedang ngapain? Saya sedang nulis buku. Ya. Dia berkata, bagaimana kalau saya pinjam? Saya berjanji akan selesaikan satu malam. Kata sahabatnya ini, oke, pinjam. Ya. Tapi catatannya adalah bukunya itu belum ada kopiannya, Pak. Masih satu. Udah sampai di rumah, Qadi Iyad ini menghabiskan waktu untuk membaca buku yang dia pinjam itu, dan itu membuat istrinya cemburu. Jadi orang-orang dulu itu cemburunya bukan ke laki-laki, Pak, kadang-kadang ke buku. Ya. Kata istrinya, diam-diam saya nggak diperhatikan ya. Tunggu. Nah, dia pasang siasat. Ya. Subuh-subuh suaminya pergi sholat subuh. Ya kan? Kemudian sang istri ini berkata, nanti kalau pulang saya siapin makanannya. Ya. Setelah singkat cerita suaminya pulang, dia cium ada aroma, ada angus-angus gitu Pak. Kayaknya lagi panggang daging apa ini? Makanan baru ini. Ya. Ternyata dia lihat di atas meja itu sudah ada hidangan buku yang terbakar. Buku yang tadi itu dibakar oleh istrinya. Kata istrinya, makan itu buku. Seorang alim itu, ya, yang terpikir oleh dia masalah pertanggungjawaban. Kalau masalah ini kan biasa, dia anggap biasa. Tapi bagaimana dengan naskah yang hilang itu? Karena itu yang dilakukan adalah segera mengambil kertas dan menulis apa yang dia ingat.
Dari tulisan-tulisan atau bacaan tadi malam dia selesaikan itu. Dia tulis. Ya. Kemudian dia bawa lagi ke sahabatnya. Wahai sahabatku, saya tadi dicemburuin istri. Ya. Buku yang kau tulis itu dibakar. Tapi ini nih, masih ada gantinya. Setelah dibaca, sang penulis pertama itu mengatakan, alhamdulillah semuanya lengkap. Ya, tidak ada yang kurang. Ya. Kisah ini kisah nyata yang disampaikan oleh penulis punya sumber. Buku ini punya sekitar 170 referensi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan as-sabru ala az-zaujat. Bersabar terhadap pasangan hidup. Ya. Nah, karena itu saya kira tema ini kalau kita hubungkan dengan puasa tadi, saya kira agak nyambung. Ya. Banyak orang yang bisa bersabar dari sisi yang lain, tapi dari sisi ini dia tidak sanggup. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, jadi cerita-cerita baik untuk kita masukkan di kepala. Dan tentu ya, saya cerita begini bukan berarti saya lebih hebat. Justru saya begini, saya pengen curhat sebenarnya. Ya, sama dengan penulis tadi Pak. Ya, dia nulis buku ini saya lihat mungkin salah satunya curhat. Dia banyak dizolimi istri. Ya. Nah, karena itu kita berhusnul saja dengan apa yang kita dengar. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan materi referensi dari buku Bersabar Terhadap Pasangan. Senyum-senyum sendiri ya Bapak-Bapak Ibu kita semua ya, yang di masjid maupun yang di rumah. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari sabaran-sabaran tersebut. Di antara Bapak-Bapak ini atau Ibu atau juga yang di online, silahkan jika ada pertanyaan. Karena waktu suruh 553 sampai 557 masih ada beberapa waktu kita tanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi. Silakan. Saya dengar penjelasan dari Syekh Al-Maghamsi tentang arti dari mitsaqan ghaliza. Mitsaq adalah ikatan, ghaliz adalah kuat. Mitsaqan ghalizan disebutkan dalam surat An-Nisa itu, yang dimaksud adalah ikatan yang kuat yang terjadi antara suami dan istri. Ya. Dia disebut mitsaqan ghalizan karena perjanjian yang seperti ini hanya diambil dari suami dan istri. Ada 3 mitsaqan ghalizan itu. Ya, kata ulama menunjukkan hebatnya mitsaqan ghalizan itu tidak diambil dari Nabi dan umatnya. Justru diambil dari suami istri. Yang kedua, kenapa dia disebut mitsaqan ghalizan? Karena ketika mitsaqan ghalizan ini terjadi, apa-apa yang haram tadi menjadi halal. Ya. Dia ikatan. Dengan adanya mitsaqin, apa-apa yang haram tadinya dari pasangan hidup kita semuanya jadi bahkan wajib. Ya kan? Yang tadinya mohon maaf ya, bersenggama itu. Kalau seorang istri tidak melakukannya, ya, dia akan jatuhnya sebagai dosa. Yang tadinya diharamkan sama sekali. Jadi sifatnya wajib. Itu mitsaqan ghalizan. Ya kan? Yang kedua, yang tadinya sifatnya mubah. Ya. Boleh-boleh saja kan. Lama-lama dia sesuatu menjadi pahala. Dia tadi senyum ke orang biasa, senyum ke laki-laki itu tidak dianggap sebagai pahala. Ketika masuk jadi suami istri, senyum untuk suaminya jadi pahala. Itu namanya mitsaqan ghalizan, sebuah ikatan yang kuat yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai Islam atas dasar keimanan. Itu yang dimaksud dengan mitsaqan ghalizan. Seperti itu, Pak. Ada di antara Bapak-Bapak
di sini. Mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyampaikan tentang sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim terhadap Ismail, bagaimana nasihat beliau kepada di antara kita tiga juga banyak orang tua yang anaknya sudah banyak dewasa dan akan segera menikah atau keluarganya ini. Nasihatnya bagaimana Ustaz? Apakah kita memang harus ikut campur sejauh mana kita datang ke campuran kita, kekaitan kita dengan bagaimana pasangan memilih anak kita memilih pasangannya, bagaimana anak kita menjalani kehidupan rumah tangganya Pak Ustaz. Kalau tadi Pak Ustaz bilang ya mungkin orang tua jangan terlalu bercampur dengan anak kita. Iya. Pelajaran lain dari kisah Nabi Ibrahim yang menarik adalah sandi, kode rahasia antara seorang ayah dan anak. Ada bahasa-bahasa tertentu yang tahu itu adalah ayah dan anak saja, istri tidak tahu. Ya, kalau ayahnya ngomong kedipin mata, itu anak ngerti itu maksudnya apa. Kalau seorang ayah ngerti bahasain palang pintu, itu yang cuma ngerti adalah anaknya. Itu bahasa yang kuat, hubungan yang kuat antara Ibrahim dan anak. Ya. Nah, yang kedua, masalah terlibat langsung dengan urusan rumah tangga. Saya kira tidak terlalu dilarang untuk kemudian memberikan pencerahan, masukan, tapi jangan sampai penetrasinya terlalu jauh. Kalau kita baca riwayat itu, Bapak dan Ibu sekalian, Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu Umar. Itu dulu istrinya Ibnu Umar itu dalam pandangan dalam pandangan Umar bin Khattab itu bermasalah. Tapi kata Umar, kalau bisa diceraikan. Engkau hidup begini saya tidak tahan lihat. Ya kan? Demi patuh ke orang tua, dia kemudian ceraikan demi sebuah maslahat besar. Karena seorang ayah ibu itu tidak rela anaknya hidup sengsara, sementara itu di luar dari tujuan mulia dari pernikahan. Tapi juga tidak terlalu mengintervensi kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ya, misalnya ikut campur ini, ikut campur itu, ikut campur itu. Kasihan suami istri ingin membangun rumah tangga kan? Ada sebuah riwayat menarik Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira riwayatnya sahih ya. Nabi itu beberapa kali konflik dengan Aisyah. Bahasa kita perang mulut. Ya. Berapa kali? Dan itu ada riwayatnya. Makanya kata Aisyah, saya mengerti betul kalau Nabi tidak senang. Dengan Aisyah itu hafal. Ya. Nah, sampai saat itu Abu Bakar datang. Siapa Abu Bakar itu, Pak? Ayahnya Aisyah. Ya. Di depan Abu Bakar ini, Aisyah pun kemudian, ya namanya juga perempuan masih muda ya. Dia komentar terus. Dalam riwayat itu mengatakan Abu Bakar ini sempat marah kepada Aisyah. Jangan begitu Aisyah, suamimu ini bukan orang sembarang, ini Nabi. Ya kan? Setelah itu Nabi ternyata membela Aisyah. Istri tapi dibela. Ya. Setelah Abu Bakar pulang, kata Nabi begini, wahai Aisyah, apa kau tidak sadar? Saya selalu membela kau di hadapan ayahmu. Ya kan? Setelah itu, beberapa kali Abu Bakar datang lagi, dikirain masih ada ketegangan. Kata Aisyah sudah selesai. Ya. Kata Abu Bakar, saya lupa lafaz Arabnya, tapi artinya begini. Jangan lupa libatkan saya dalam kesenangan dan kebahagiaan kalian. Kalau hal-hal yang susah saya bisa terlibat, maka tentu hal-hal yang senang saya juga dilibatkan. Artinya kan, ngerti kan Pak? Jangan melibatkan orang tua itu pada saat kita susah aja. Tapi pada senang kita ngumpet. Ya kan? Atau sebaliknya, pada saat-saat pada saat-saat susah jadi kita perlihatkan. Senangnya kita, saya kira seimbang.
Ya. Dan sebagaimana pesan-pesan orang tua dulu bahwa tanggung jawab ke anak itu tidak akan berhenti sampai nafas terakhir. Ya, kalau dia sudah berkeluarga, lihat nggak sholat, saya kira ayah kan sudah sholat, udah tua begini masa nggak sholat, ya kan? Saya kira pesan-pesan itu selalu ada di kepala seorang ayah dan ibu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira memang sudah hampir 15 menit dari waktu syuruk. Saya kira mari pemahaman kasihan lagi kepada Ustaz, kepada jemaah yang di masjid dan juga yang di online. Dan tutup kajian kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada bapak-bapak ini besok ada kajian kembali kajian subuh bersama Ustaz Zainul Sairi melanjutkan kitab Al-Kaba'ir.